Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali di acara kita Sela. Kita punya waktu untuk menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu kami bersama pada sore hari ini. Tuhan, Kau hadir di dalam waktu ini, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, tapi Engkau berbicara, meneguhkan, dan memberikan kekuatan untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Pencipta, jadi manusia. Yesus Raja mulia, selalu ku puja, selalu ku sembah. Seluruh ciptaanmu tinggikan namamu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, namamu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milikmu. Oh, milikmu. Indahnya sang mentari, bulan dan bintang, di gelapnya malam. Yesus terlebih indah, dengan terangnya gelap pun sirna. Seluruh ciptaanmu tinggikan namamu. Penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, namamu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, penyelamatku, penebusku, Tuhan segala bangsa, namamu mulia. Segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya milikmu. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Sang Raja, segala karya sujud
dan segala bangsa, namamu mulia, segala hormat, segala pujian, kini dan selamanya. Oh, kini dan selamanya. Kini dan selamanya, kini dan selamanya. Milikmu. Oh, milikmu. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang keadaan jiwa kita. Jiwa kita ini banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk membuat atau untuk menjaga, untuk memelihara keadaan jiwa kita, ya. Dan jiwa yang sehat, jiwa yang sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Tuhan menjadi jiwa yang akan berbuah banyak. Nah, bagaimana kalau kita mengalami keadaan di mana keadaan itu sungguh-sungguh bukan kita mau menyangkali, tetapi sungguh-sungguh adalah keadaan yang berat. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kadang melewatkan kita kepada masa-masa yang sulit. Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang bangsa Israel yang sedang berada di dalam tawanan Babel. Saya ingin melanjutkan cerita yang saya bagikan minggu yang lalu tentang keberadaan bangsa Israel atau kerajaan Yehuda yang berada di Babel. Keadaan yang sulit buat bangsa Israel. Di Ratapan Fatsal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-19, kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang sedang meratapi keadaan bangsa Israel. Keadaan yang sulit itu. Dikatakan di ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Di ayat 20 dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Sebenarnya Nabi ini sedang berbicara tentang apa yang terjadi di antara orang-orang Israel termasuk keadaan dirinya. Dikatakan mengingat akan sengsaraku dan pengembaraanku. Karena mereka tidak lagi berada di Israel, mereka sedang terbuang di Babel, ke tempat yang jauh dari bangsa mereka, tanah air mereka, kampung mereka, dan mereka menjadi begitu sedih. Dan Nabi ini mengatakan, ingat akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Kata ipuh ini bukan kata bahasa Indonesia yang biasa kita dengar. Ipuh adalah pohon yang memiliki getah dan getahnya biasanya dipakai untuk berperang. Pada waktu itu seorang prajurit yang mempersiapkan diri untuk berperang akan mengoleskan getah ipuh di ujung dari panahnya. Kalau mereka memakai panah, ya mata panahnya itu diolesi dengan ipuh. Tujuannya adalah pada waktu itu ditembakkan atau disasarkan kepada sasaran, maka itu akan menjadi senjata yang mematikan. Karena orang, sasaran yang terkena panah itu langsung dalam waktu yang singkat akan mengalami kematian. Itu racun dari ipuh. Jadi kembali, Nabi Yeremia mengisahkan keadaan bangsa Israel yang tertawan itu. Mereka ini seperti terkena racun, terkena sesuatu yang mematikan. Apa yang menyebabkan? Karena mereka mengingat masa lalu mereka.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat terus-menerus fokus kepada masa lalu yang baik, kemudian kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik, maka kecenderungannya kita akan menjadi sakit. Dulu hidup enak, dulu hidup nyaman, dulu aku masih punya orang tua, dulu aku masih punya suami, dulu aku masih punya istri, dulu keadaan seperti ini. Semuanya berbicara tentang dulu keadaan yang baik, dan dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwa dari Nabi Yeremia ini yang selalu teringat akan hal itu membuat dirinya tertekan. Istilah hari ini tekanan itu bisa kita sebut depresi, depres. Apakah orang Kristen bisa mengalami depresi? Jawabannya ya. Elia mengalami depresi, Yeremia mengalami depresi. Saudara dan saya, kalau kita tidak memelihara kesehatan jiwa kita, kita bisa terpuruk dalam keadaan yang depresi. Apa yang firman Tuhan nasihatkan? Di ayat yang berikutnya di ayat 21 dikatakan, tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Nah, rupanya saudara, apa yang menjadi kunci di mana kita tetap punya perspektif yang benar di tengah-tengah keadaan sulit adalah apa yang kita perhatikan. Apa yang kita mau fokus. Dan itu bisa membuat pengharapan tetap ada, bahkan bertumbuh sekalipun keadaan belum berubah. Dan mari kita lihat nasihat dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keterpurukan. Dikatakan begini, ini yang dia perhatikan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, coba kita renungkan apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah ketidakadanya harapan, di tengah-tengah bangsa Israel yang mengeluh, depres, tertekan jiwanya, Nabi Tuhan mengingatkan kepada mereka. Hal ini yang perlu diperhatikan supaya kita punya pengharapan. Apa yang diperhatikan? Karakter Tuhan yang tidak pernah berubah, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. His loving kindness. Kasih setia dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan loving kindness. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kemurahan hati. Itu loving kindness. Tuhan bermurah hati. Sekalipun kita sedang mengalami akibat dari kesalahan kita. Kita mungkin buat blunder, keputusan salah. Tidak menutup kasih setia Tuhan, His loving kindness untuk bekerja dalam kehidupan kita. Karena Nabi Yeremia mengatakan tidak berkesudahan, gak habis kasih setianya. Dan kemudian dilanjutnya tak habis-habisnya rahmatnya. Nah saudara, kata rahmat ini di dalam terjemahan asli, di dalam akar kata bahasa Ibraninya juga dipakai untuk mendescribe atau menggambarkan tentang rahim seorang wanita. Nah apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Rahmat dan rahim. Nah saudara, kalau saudara membayangkan tentang rahim seorang ibu, maka di rahim itu, di dalam rahim itu akan bertumbuh embrio, bertumbuh hasil pembuahan, dan tanpa adanya rahim yang menjaga, memelihara, memberi makan, maka bayi itu tidak akan pernah hidup. Di dalam teknologi yang sudah modern, pembuahan bisa dilakukan di luar rahim. Tetapi tidak ada embrio yang bisa bertumbuh tanpa adanya rahim. Dan Tuhan, rahmatnya seperti rahim. Artinya Tuhan menjagai kita,
memberikan pertumbuhan kepada kita, memelihara kita seperti anak di dalam rahim ibunya. Wow, satu gambaran yang luar biasa, saudara. Dan pemeliharanya tidak pernah selesai, tidak habis-habisnya. Rahim seorang bayi atau ibu yang memiliki rahim akan mengeluarkan bayi itu 9 bulan 10 hari setelah pembuahan. Tetapi yang digambarkan di sini, Yeremia ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita digambarkan berada di dalam rahim penjagaan, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa. Dan dikatakan selalu baru tiap pagi. Pemeliharaannya, penjagaannya, kasih setianya. Dan kemudian dia mengatakan besar setiamu. Bapak Ibu Saudara, keadaanmu mungkin saat ini sangat sulit. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk menyangkali keadaan. Yang Alkitab ajarkan adalah tidak berfokus kepada keadaan. Keadaanmu sulit, keadaanmu mungkin kau sedang tidak sehat, jangan sangkali itu. Tetapi jangan fokus kepada hal itu. Pada waktu fokus kita menjadi salah, maka langkah kita menjadi salah karena jiwa kita juga tidak lagi menjadi sehat. Biar perenungan singkat pada sore hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Perhatikan hal-hal ini, itu sebabnya engkau akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak pernah habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kesetiaanmu besar, kasih setiamu tidak pernah beranjak dari kehidupan kami, dan rahmatmu yang begitu luar biasa seperti rahim seorang ibu yang menjagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami aman dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah memberikan segalanya di dalam kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.